الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الحمد لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita memantapkan niat kita datang ke tempat ini untuk talabul ilm, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita untuk surat Al-Furqan yang temanya adalah tentang sifat ibadur rahman. Sekarang kita sampai ke ayat yang ke-68 dari surat Al-Furqan. Posisinya ada di halaman 366.
Jangan di depan Pak, kosong. Kasih jalan ke depan, jangan ditutup. Perjalanan. Jangan Ramadan 36. ada lagi Pak, buat Pak. Ambil lagi di situ. Ambil lagi. Biar semuanya bisa dilawan bersama. Baik jemaah sekalian, sebelum kita tadabburi ayat-ayatnya, mari kita bersama-sama tilawah, ya, kita baca. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan fadilah yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam hadisnya beliau bersabda bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, lalu mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mentadarusi ayat-ayat itu di antara mereka, illa, kecuali ada 4 fadilah yang akan didapatkan. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang-orang yang ada di situ akan diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Pertanda malaikat senang, ridha dengan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut orang yang ada di majelis itu kepada makhluk yang ada di sisinya, kepada para malaikat. Allah akan membanggakan mereka dengan nama para malaikat. Ini 4 fadilah jemaah sekalian. Apa saja fadilahnya? Nomor 1, apa nomor 1? Turun sakinah. Yang kedua, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ada di majelis itu kepada di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jemaah sekalian, kira-kira Allah kenal nggak sama kita? Kenal nggak sama kita? Tahu nggak nama kita? Tahu rumah kita di mana nggak? Tahu. Kamar kita tahu nggak dia? Tahu. Semuanya, ya, semuanya tahu. Dan disebutkan, aku tahu sebulan itu capek, gitu ya. Aku tahu sebulan itu seharian itu capek. Tapi dan itu kelihatan banget dari posisi yang dia cari di majelis. Dia cari yang paling mapan jelas. Ya. Allah tahu, ya. Tapi Allah apresiasi karena masih mau bersama dengan kitab Allah. Apa syarat jemaah sekalian bisa mendapatkan 4 fadilah ini? Apa syaratnya? Syaratnya ada berapa? 3. Syaratnya ada berapa? Masya Allah. Apa syaratnya? 5.
Kumpul. Kumpul dulu ya. Alhamdulillah kita sudah kumpul. Yang kedua, Tilawah. tilawah kita baca. Yang ketiga, Tadabburi. tadabbur. Ya. Makanya sebenarnya kita bisa langsung aja tadabbur. Tapi nggak dapat yang ada di hadis ini karena hadis ini menyebutkan kumpul, tilawah, baru tadabbur. Ini namanya apa? Ini namanya merekayasa kebajikan. Ya. Jadi ini boleh. Ya. Dan memang perlu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu cerdas, pintar dalam meraup paham. Ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ya. Ketemu semuanya halaman 366 ketemu. Alhamdulillah ya. Karena Qurannya sekarang semuanya dibikin sama. Sehingga sekarang tidak ada dramanya lagi. Ya, kalau dulu kemarin itu drama cetakannya beda-beda ya. Sekarang beda. Memang kebersamaan itu berkah ya. Baik, halaman 366 walladzina yad'una. Sekarang silakan baca setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Jadi bacaan fihi-nya di sini hi-nya dibaca panjang. Fihi muhana ya. Fihi muhana. Dan ini satu-satunya di dalam mushaf. Ya. Di tempat lain semuanya fihi, hi-nya pendek. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, kalau yang di sini fihi panjang, ini satu-satunya di dalam mushaf, di dalam di surat Al-Baqarah. Kita lanjut. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika إلا من تاب وآمن وعمل
حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Oke, kita lanjut bareng. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعمل بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما Shadaqallahul azim. Baik. Ayat yang ke-68 dari surat Al-Furqan ini adalah rangkaian dari ayat-ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang sifat ibadur rahman dari ayat yang ke-63 yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi di antaranya, jadi sifat ibadur rahman yang disebutkan di sini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka orang yang kalau berjalan beraktivitas di muka bumi haunan, mereka rendah hati alias tidak sombong. Bisa jadi dia orang kaya, dia punya tahta, dia punya Toyota, dia punya harta, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk dia menunjukkan. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Akhlaknya baik. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti dia, orang jahil yang kata-katanya menyakitkan, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang sama. Tapi sebaliknya, waalaikumsalam. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kedamaian. Ya. Dia tidak termancing emosinya. Ya. Kalau ada orang yang ngata-ngatain dia tidak akan balik ngata-ngatain yang sama. Kemudian walladzina yabiduna li rabbihim sujadan wa qiyama. Selain akhlak mereka baik, tawadhu, tidak suka membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama, bahkan kebalikannya, memang dasarnya dia selalu melakukan kebajikan. Artinya gini, kalau orang yang atau sifat ibadur rahman, mereka suka melakukan kebajikan kepada orang, bahkan ketika orang melakukan keburukan kepadanya, balasannya juga adalah kebaikan. Dari saking mutamakkin
sakitnya, dari saking kuatnya kepribadian dia. Kemudian waladina, selain hubungannya dengan manusia baik dalam bentuk akhlak dan lain sebagainya, waladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hubungannya juga baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan yang baik dengan Allah itu ditandai dengan yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka suka menghabiskan malam-malam mereka sujud, berdiri, artinya sholat, ya. Tulus lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan baik dengan Allah itu ditandai dengan apa ya mas sekalian? Dengan sholat. Karena sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ra'aital rajul yartajul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang biasa datang rutin melaksanakan sholat berjamaah, datang ke masjid, itu pertanda kata Nabi ishhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia punya iman yang bagus, ya. Imannya tidak bermasalah. Dipanggil hayya 'alas shalah, nyaut. Ayo salat, nyaut dia datang. Ya. Hayya 'alal falah, ayo datang menuju kesuksesan. Dia nyaut jemaah sekalian. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa dia nyaut? Kenapa kakinya mudah untuk dilangkahkan? Karena yang mendengar panggilan itu adalah hatinya. Ya. Kalau hati yang mendengar, gerakan kaki dan tangan itu akan menjadi mudah. Bukan hanya telinga yang dengar. Sebab orang bisa mendengarkan teriakan azan dikumandangkan dari masjid musalla, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Telinga dengar, hati tidak dengar, dan orang datang. Maka ini perlu diingatkan, ya. Perlu ada orang yang mengetuk hati, ya. Ngajak untuk datang ke. Kenapa? Karena ini penting, karena itu tanda bahwa orang itu punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada azab jahannam dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab jahannam. Di satu sisi ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dan dua-duanya kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ladang pahala yang begitu besar. Ya. Tapi dia tidak yakin, pasti tidak ada keyakinan apakah pasti diterima. Tapi harapan besar. Kita sudah berapa lama sholat jemaah sekalian? Yang paling tua umurnya yang paling banyak sholatnya. Tapi bisa satu saja dari sholat yang kita lakukan, kita memastikan ini diterima, sudah diterima, pasti sudah. Tidak bisa. Maka di sini ada perasaan, ya. Jadi harap kepada Allah, ya Allah, inilah kemampuan kami dalam beramal, kemampuan kami dalam sholat. Ini kualitas. Ya, kami sudah berusaha dengan sebaik mungkin, tapi kami hanya bisa berharap saja, tidak bisa memastikan. Walaupun dia sudah melakukan akhlaknya baik, ibadahnya, sholatnya baik, tetap ada perasaan khawatir, takut nanti dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam neraka. Maka dia berdoa. Ada perasaan khauf, perasaan takut. Nah, dua perasaan ini perlu dimiliki oleh seorang. Ada raja, ada perasaan harap,
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kita kata. Makanya kita selalu berada di dua sifat antara khauf dan raja. Kemudian walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam. Dan penyebutan kata azab jahannam ini untuk menunjukkan jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu tidak main-main. Kita pernah menjelaskan di pertemuan yang lalu, tanpa menyebut kata azab jahannam saja itu sudah cukup untuk mengerikan, membuat hati kita bergetar. Karena jangankan azabnya ya, kata jahannam saja, kata Nabi SAW, dia itu Nabi bertemu dengan sahabat, kemudian mereka semuanya mendengar suara batu yang jatuh. Saat itu Nabi mengatakan, ada dulu ada, kalian tahu ini suara apa? Mereka bilang, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, hadza hajarun, ini adalah suara batu yang rumiya fi jahannam, yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam pada 70 khalifah, sejak 70 tahun yang lalu, dan baru hari ini sampai di dasarnya. Nah ini kita nggak ngomongin adat, kita ngomongin dalamnya aja sudah ngerti ya mas ya. Apalagi adat. Kita tahu kedahsyatannya, kita nggak bisa membayangkan. Kenapa? Karena yang paling ringan saja kata Nabi SAW, azab di neraka itu adalah orang dipakaikan ke kakinya 2 terompah, 2 sendal, atau di riwayat lain disebutkan 2 titik api diinjak. Dari saking panasnya dia kelibihi majimahum, itu sampai ke ubun-ubunnya, sampai ke otaknya yang mendidih. Dan orang itu meyakini bahwa tidak ada orang di dalam neraka yang azabnya lebih pedih dari dia. Padahal itulah yang paling ringan kata Nabi SAW. Sehingga pantas kalau ibadah Rahman selalu berdoa, Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam. Yang paling menakutkan lagi, inna 'adzabaha kana gharamah, innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Dia akan kekal dan dia adalah tempat yang paling tidak nyaman, baik untuk singgah atau untuk menetap di dalamnya. Sifat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Dalam menginfakkan hartanya, mereka itu tidak, atau membelanjakan hartanya, mereka tidak israf, tidak berlebihan, tapi mereka juga tidak boleh, tapi pertengahan antara itu. Ya, pertengahan antara itu. Kalau ada dana, kalau ada pos-pos yang seharusnya memang ada dananya di situ, dia akan berikan berapapun. Ya. Tapi kalau pos-pos yang tidak harus ada dananya, tidak boleh, bahkan tidak boleh ada dananya, dia tidak akan memberikan. Ya. Tidak akan memberikan, walaupun hanya sedikit, karena pos ini seharusnya 0 rupiah. Misalnya untuk kemaksiatan seharusnya itu 0 rupiah. Maka semua yang dibelanjakan di tempat yang tidak penting semacam ini, atau bahkan yang berbahaya ini, berapapun itu, dia akan dianggap sebagai israf, berlebihan. Dan salah satu di antara prinsip membelanjakan harta yang benar itu adalah membeli apa yang dibutuhkan, bukan membeli apa yang diinginkan. Membeli apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sebab keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Dari sini kita bisa tahu ternyata sifat-sifat ibadah Rahman itu bukan hanya urusan masalah ibadah, tapi ada urusan akhlak, urusan belajar harta. Nah, sekarang di ayat yang ke-68 Allah mengatakan walladzina la yad'una, wa artinya dan, alladzina orang-orang yang la tidak
Yad'una. Yad'una kalau dari segi bahasa artinya yang umum, yad'una itu berdoa. Berdoa ya. Berdoa ma'allah, ma'a artinya bersama, Allah ilahan, kita terjemahkan Tuhan, akhar yang lain. Kalau mau terjemahannya enak, kata ilahan akhar dahulukan ya, ma'allahnya ditaruh di belakang. Jadi dan orang-orang yang mereka itu tidak berdoa kepada Tuhan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini jemaah sekalian, kemudian wala yaqtulun, dan mereka itu tidak yaqtulun, mereka tidak membunuh an-nafsa, apa nafsa? Jiwa, tidak membunuh jiwa ya, allati yang haramallahu, Allah haramkan, illa kecuali bil haqqi, dengan alasan yang benar. Jadi yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara atau alasan yang benar. Berikutnya wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Jadi ada 3 sifat yang disebutkan di sini, bahwa mereka meninggalkan 3 maksiat besar, dan ini disebutkan berurutan. Yang satu adalah syirik, yang kedua membunuh jiwa yang diharamkan, yang ketiga adalah berzina. Dan ini adalah dosa besar. Dulu sahabat itu ada yang datang ke Nabi dan menanyakan, ya Rasulullah, ayyud dzambi akbar indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kemudian Nabi mengatakan, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu, di riwayat lain antaj'ala lillahi niddan, jadi kamu berdoa atau membuat atau beribadah ya, atau kamu menjadikan, gampangnya saya terjemahkan yang sudah, antaj'ala lillahi niddan, kamu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala niddan, tandingan dalam ibadah dan lain sebagainya. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang menciptakan. Jadi syirik itu adalah dosa besar. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Oh, kata Nabi, antaqula waladaka, kamu membunuh anakmu khasyata an yat'al ma'aka, karena khawatir dia nanti numpang makan sama kamu, habisin jatah makan. Nah, wa an tuzani, kemudian dia tanya lagi, yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? Wa an tuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini besar. Tapi jangan dipahami berarti kalau bukan dengan istri tetangga jadi kecil ya. Enggak, besar ya. Dengan siapapun saja zina itu dosa besar, cuma dia akan lebih besar kalau dilakukan dengan istri tetangga. Mencuri dimanapun itu ya dosa besar, tapi mencuri punya tetangga lebih besar. Gitu. Nyakitin, mendolimi orang dimanapun ya dosa besar. Kemudian kalau mendolimi tetangga ya lebih besar, karena tetangga itu punya hak yang besar. Setelah Nabi menjawab ini, turun ayat ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sambil Allah SWT
memberikan keterangan lanjutan tentang sifat-sifatnya ibadur rahman. Jadi apa sifat ibadur rahman yang disebutkan di sini? La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak berdoa kepada Tuhan lain selain Allah atau bersama dengan Allah. Ini penting jemaah sekalian. Ya, kata berdoa di sini, ya, kata berdoa di sini disebutkan kata berdoa. Karena kata doa itu yashmal, bisa mencakup doa, bukan ibadah, doa, ya, ibadah. Jadi Allah tidak menyebutkan wala ya'buduna ma'allahi ilahan akhar, tapi wala yad'una. Sebab kata doa itu masuk di dalamnya adalah doa ibadah. Dan kita tahu bahwasanya doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya dari ibadah. Ya. Bahkan sholat, ibadah sholat yang kita lakukan itu secara bahasa maknanya adalah doa. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua masuk di dalamnya doa yang maknanya adalah thalabul istighatsah, minta pertolongan, ya, dan pertolongan. Maka la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Baik doanya itu doa dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allahnya juga diminta, ini namanya syirik jemaah sekalian. Perhatikan kata ma'allah, bersama dengan Allah SWT. Ternyata ini adalah isyarat bahwa syirik yang paling banyak terjadi, itu adalah orang kadang-kadang tidak meninggalkan Allahnya kan. Allahnya tidak ditinggalkan. Cuman selain dia berdoa kepada Allah, selain dia yakin kepada Allah, dia juga yakin sama yang lain, gitu. Dan itu masuk dalam kategori syirik. Orang yang meyakini Allah yang memberi rezeki, tapi dia yakin si fulan juga memberi rezeki, itu syirik. Ini yang banyak, ya, keyakinan seperti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, ya. Dan keyakinan ini titik sampai di sini. Kita tidak boleh meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan atau dokter itu yang menyembuhkan. Wala yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan memberikan kepada selain Allah sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu masuk dalam kategori syirik. Ya. Kayak ini misalnya, ya saya tahu kalau Allah itu bisa tahu hal yang gaib. Saya yakin juga tuh si dukun itu juga tahu yang gaib. Makanya saya datang, saya tanya sama dia. Ya. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, man ataka hinan atau arrafan, siapa orang yang datang ke tukang ke dukun atau datang ke tukang tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia menanyakan kepadanya tentang sesuatu, ya. Fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah mengkafiri, mengingkari ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menyatakan bahwasanya hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Dan ini diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan datang ke tukang, ke dukun dan lain sebagainya. Tapi Ustaz, itu tebakannya betul Ustaz, gitu misalnya. Tebakannya benar, ya. Tapi ramalannya banyak. Kira-kira benarnya masalahnya banyak yang mana? Banyak salah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan itu. Jadi bisa jadi ada benar, ada benar. Sebab ada jin, ya, ada jin, ya, atau syaitan dari kelompok jin yang mereka punya tugas yastariqu as-sama. Jadi mencari informasi
dari langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin memberlakukan sesuatu di muka bumi, Allah informasikan kepada malaikat. Ketika Allah di langit memberikan informasi kepada malaikat, itu ada syaitan dari kelompok jin itu yang berusaha naik ke atas. Kata Nabi SAW, kayak orang panjat pinang itu yang satu naik ke yang lain sampai dia bisa mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah pada malaikat untuk diberlakukan di bumi. Kadang-kadang mereka berhasil, kadang-kadang mereka tidak berhasil. Karena dulu dilempari oleh malaikat dengan bintang-bintang itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kalau ada informasi sekilas yang kedengaran, itu maka akan diinformasikan ke yang di bawahnya. Kemudian dari bawahnya ke yang di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Nah, yang terakhir ini kata Nabi, dia yang berkolaborasi dengan tukang ramal. Kemudian satu informasi yang benar yang didapatkan dengan cara ilegal itu dicampur kata Nabi dengan 100 kebohongan. Makanya kadang benar, tapi banyak kan, karena satu informasi yang benar yang didapatkan dengan cara ilegal dioplos dengan 100 kebohongan. Anda melihat, pokoknya hati-hati ya. Ini dosa yang pertama yang ditinggalkan, dan ini menjadi ciri ibadah. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan cara yang dengan alasan yang tidak benar. Membunuh jiwa ini termasuk dosa yang besar kalau dilakukan tanpa alasan yang benar. Memang ada alasan yang benar, ada ya, alasan yang benar, misalnya qisas, orang bunuh orang kan hukumannya harus dibunuh juga, itu kan benar. Atau seorang yang berzina, dan dia sudah menikah, ya, maka dia akan dirajam sampai mati. Ya. Atau ketika dalam peperangan misalnya melawan orang-orang musyrik, itu kan juga membunuh. Itu dengan itu alasannya. Tapi tanpa alasan itu, kenapa dibunuh? Gak bayar utang, nah, gitu kan misalnya, ya. Nah, kenapa dibunuh? Dari dulu yang gua gitu kan misalnya. Gak ada alasan gitu, apa deh, ya. Dan itu bahaya. Ya. Nah, sifat ibadah rahman itu, jamaah sekalian, hubungannya dengan Allah baik, ya. Makanya dia tidak melakukan kesyirikan. Sebab tindakan kesyirikan itu menunjukkan rusaknya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak membunuh. Ini menandakan bahwa hubungannya dengan manusia baik. Sebab membunuh itu pertanda yang tanpa alasannya benar, itu pertanda hubungannya dengan manusia itu buruk. Pada yang tubuh dan nafsu, dan ini dosanya besar, jemaah sekalian. Ya. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan." Siapa orang yang membunuh orang mukmin dan dia sengaja melakukannya, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'adzim. Allah akan sediakan untuk dia dan kumpulkan adab. Makanya hati-hati ya dengan
ibadur rahman itu sangat baik kepada sesama, ya, dan itu ditandai dengan jangankan membunuh orang di awal saja zaman kalian. Ketika ada orang melakukan keburukan, ngata-ngatain, dia tidak mau balas, tidak mungkin dia akan sampai membunuh. Kemudian yang ketiga, wala yazmun, dan mereka itu tidak berzina, ya. Dia menjaga kehormatan diri. Dan zina itu termasuk dosa besar, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, Allah katakan wala taqrabuz zina. Jadi larangannya teman sekalian itu bukan jangan berzina, bukan. Larangannya jangan deketin. Jadi deketin aja. Jadi deketin aja nggak boleh, ya. Deketin saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jadi untuk menjadikan orang paham bahwa ini adalah dosa yang besar, mendekatin aja nggak boleh. Ya. Nah, makanya nanti semua mukaddimah yang menuju ke sana itu menjadi terlarang, ya, menjadi terlarang. Misalnya apa? Pokoknya apa saja. Misalnya kalau zaman sekarang anak-anak muda misalnya pacaran dan lain sebagainya, itu semuanya kan mukaddimah ke sana, ya. Itu menjadi terlarang. Ya. Makanya jangan bangga kalau misalnya, atau jangan bersedih kalau kita punya anak perempuan kok nggak punya pacar. Jangan sedih, senang, ya. Dan jangan bangga kalau pacarnya banyak, karena itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina. Jangan kamu, karena mukaddimahnya pasti dari situ. Mukaddimahnya rata-rata dari baru setelah itu Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama, wa dan man, barang siapa yaf'al, jadi siapapun yaf'al dzalika, melakukan hal itu, yalqa, dia akan mendapatkan athama, dia akan mendapatkan athama. Athama bisa diterjemahkan dosa yang besar, ya, dosa yang besar, atau athaman, ada yang mengatakan wadin fi jahannam, dia adalah lembah yang ada di dalam neraka jahannam, yang disebut dengan wail. Kita sering mendengar kata wail, ya. Ini wadin fi jahannam. Wadin itu artinya apa? Lembah. Lembah itu biasanya dalam atau dangkalnya maksudnya. Lembah itu dalam. Jahannamnya saja itu benda dilempari 70 tahun baru nyampe. Nah, ini yang ini apa ya? Ini lembahnya lagi ya, ya. Nah, agama itu seperti itu, ya. Maka hati-hati dengan 3 amalan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan dosa berurutan dari yang paling besar. Pertama syirik, dan ini dosa yang paling besar, ya. Dan ini dosa satu-satunya yang disebutkan oleh Allah kalau dibawa mati dipastikan tidak akan diampuni. Syirik itu sudah dipastikan tidak akan diampuni. Adapun dosa yang lain, walaupun itu termasuk dosa besar, ini nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa, ya, syirik itu tidak akan diampuni. Pasti tidak akan diampuni. Kecuali orangnya, ya,
bertaubat kepada Allah. Artinya kalau dibawa mati sebelum taubat itu tidak akan diampuni. Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau ada orang yang menyebutkan Allah dengan sesuatu dan selain itu masih Allah bisa ampun, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan dosa itu ada hubungannya dengan hak manusia. Nah, kalau dosa itu ada hubungannya dengan hak manusia nanti tergantung sama manusianya tuh, ya. Kita punya utang tergantung sama yang utangnya nanti, ya. Kita nyakitin hati orang nanti. Tapi kalau yang urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kayak orang nggak sholat, selama dia beriman, ya, selama dia tidak dosa besar, memang diancam, ya. Tapi kita juga tidak bisa memastikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut syirik. Kemudian yang kedua yang perlu kita hati-hati adalah orang menjaga sikapnya, jangan sampai menyakiti orang, ya, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Dan ini sifat ibadah rahman. Kemudian sifat ibadah rahman yang lain, yang terakhir, yang ketiga, ini adalah menjaga kehormatan. Dan setiap orang di antara kita punya kewajiban untuk menjaga dirinya dan keluarga dari semuanya. Baik, jemaah sekalian, dalam Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka